Mungkin. This call is now being recorded. Halo. Suara saya ini nggak dua device ini? Atau Bisa, Pak. apa itu? Tidak ya? Enggak kok. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya sekalian ini ya buka di Google Classroom-nya. Jadi kalau ada sesuatu yang ini bisa saya langsung. Oke, apakah kalian sudah mengunduh materi yang saya share di WhatsApp? Sudah lupa. Iya, nanti kalau ada revisi saya upload di Classroom ya. Kemudian ini mana ya materi? Ya, nanti saya berharap kalian juga nanti mungkin saya usahakan kalau misalkan yang kelas saya sebelumnya nanti saya coba share materinya dahulu ya biar kalian ada gambaran itu kita akan membicarakan apa. Oke, baik. Oh ya, mungkin pertemuan selanjutnya Pak Yusron kali ya, jadwalnya ya. Boleh Pak. Ya, nanti kalau saya lihat yang interaksi material sama cahaya itu sepertinya mungkin mereka mengulang aja kali ya. Iya, iya. Nanti kita lihat lagi deh. Oke. Mungkin Pak Oki yang mau dibikin project itu tentang topik yang mana atau seperti apa? Yang di buku hack itu aja Pak Yusron, mungkin sekalian mengulang mereka juga ya. Jadi biar nggak putus. Nanti saya beritahu juga bagian mana yang ditekankan. Kalau pekan depan tadi kalau misalkan jatah saya yang ngajar, Pak Oki mau hadir online apa? Insya Allah saya hadir. Kalau saya di lab, saya sebenarnya Kamis ini bisa hadir. Insya Allah. Karena nanti rencananya sekaligus mendiskusikan rencana proyeknya gitu Pak Oki. Jadi kalau bisa, kalau itu bisa saya bisa untuk membahas rencana proyeknya. Pekan depan atau 2 pekan lagi? Ya boleh. Nanti saya kontak ya, kita coba ini dulu. Karena waktu sebelumnya mungkin nanti saya akan memberikan materi dulu sebentar. Nanti kalian mereview sebentar. Sebenarnya saya sebenarnya hari ini saya paralel dengan dikejar advisor saya suruh ngambil data, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba maksimalkan waktunya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hak kalian dalam belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang sekarang kita akan mencoba masuk ke physical basics. Jadi dasar-dasar dari pemahaman fisika tentang laser sebelum kalian maju ke materi yang lebih dalam tentang laser itu sendiri. Oke. Nah, pertama ini saya ingin menyajikan tentang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik dan foton. Ini keduanya sudah menjadi perdebatan ya. Yang satu bersifat continuous, yang satu partikel. Jadi dasar pemikirannya satu continue, satu partikel. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh dua orang yang berbeda itu. Kalau dulu itu cahaya itu Huygens ya, dia orang Jerman ya. Kemudian Newton, Inggris, dengan dua bangsa itu memang terkenal sering bersaing dalam dunia ilmu pengetahuan pada saat itu, di mana Huygens itu mengatakan bahwa cahaya itu ya continue, gelombang, foton itu partikel. Itu dulu belum ada kata foton ya, corpusculus ya oleh Newton. Nah, kemudian pada saat itu datanglah generasi selanjutnya itu juniornya dari Newton itu Thomas Young. Thomas Young datang dengan membawa percobaan yang sangat terkenal, dipakai hingga sekarang konsepnya, yaitu interferensi cahaya. Nanti kita mengenalkan kalian tentunya sudah mengetahui ya, nanti kita ulas baik. Young itu yang menguatkan pendapat bahwa gelombang itu cahaya. Namun dengan adanya eksperimen ini, si keras kepala Newton tetap masih belum yakin sepenuhnya bahwa cahaya adalah gelombang partikel. Nah, ternyata pada hingga hari ini keduanya itu dapat diterima ya, bahwa sebagian bersifat cahaya, sebagian bersifat partikel, tergantung bagaimana kita mengukurnya dan interaksi apa yang
kita inginkan. Nah, ini kalau kalian lihat, sebentar nih, harusnya saya bisa keluar notes. Oke, right, oke. Ya, ini kalian mengetahui ya gelombang cahaya ya, perpendikular tegak lurus dari magnetic field B sama electric field ya. Ini berosilasi, kemudian dia merambat transversal ya, transversal, kemudian membentuk arah gelombang yang kecepatannya itu relatively C ya, kecepatan cahaya. Ini kalian sudah familiar lah karena ada pelajaran gelombang juga ya. Kemudian selanjutnya kita bicara apa nih? Nah, ini dia. Electromagnetic wave masih. Nah, untuk saat ini yang diterima bahwa cahaya itu dia, kalau kita berbicara tentang foton, maka dia dikenal sebagai massless particle, yaitu partikel yang tidak bermassa diam ya, artinya dia tidak bermassa dalam keadaan diam karena dia terus bergerak. Nah, foton itu sendiri dikenal sebagai sebuah energi dari sistem kuantum ya, elektromagnetik ya, gabungan antara elektro dan magnetik seperti gelombang tadi ya, electromagnetic wave. Nah, tidak seperti gambaran partikel padat atau partikel yang Newton usulkan yang pada hukum geraknya ya, hukum gerak dan gayanya. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya kumpulan dari gelombang dalam satu area tertentu ya di sini ya, itu bisa juga sebagai paket keluarga. Nah, di sini menggabungkan, simulasi ini menggabungkan antara gelombang dan paket energi. Jika kalian lihat di sini ada ini ya, ada apa namanya? Ini ya, kumpulannya kita ambil, kita shot. Nah, itu kita lihat sebagai suatu bentuk pada area tertentu. Kan salah satu ciri partikel itu dia harus punya momentum ya. Jadi segala sesuatu yang dia memiliki momentum, nah kita bisa katakan bahwa itu adalah bentuknya partikel. Sedangkan kalau cahaya tidak, dia continue, dia terus bergerak senantiasa bergerak. Nah, kemudian paket-paket, makanya disebutnya di sini paket-paket gelombang. Ini animasi singkatnya saya dapat dari Wikipedia. Ini apa namanya, propagating, dia merambat tanpa dispersi, artinya tanpa dispersi itu tanpa dia terjadi pengurangan entah itu intensitas ataupun energi. Artinya dalam keadaan awalnya dia bernilai 10, maka di ujung sana didapatkannya juga bernilai 10. Artinya dia tanpa penyerapan, tanpa apa sih? Kalau bahasanya apa ya? Atenuasi ya. Diserap gitu, ada energinya yang diserap. Oke, kemudian selanjutnya adalah wave dan foton. Nah, kita fokus ke gelombangnya itu sendiri dan foton. Kemarin saya sudah berikan ya bahwa wavelength itu kan alpha ya, alpha, lambda, frekuensi, velocity ya. Nah, ini ingat-ingat nih, ini dasar apa namanya, keterhubungan antara frekuensi dan panjang gelombang menghasilkan cepat lambat. Jika dalam vakum, kita berbicara dalam vakum, maka kita bisa menyebutkan itu sebagai kecepatan yang kita kenal, kecepatan cahaya untuk gelombang elektromagnetik. Foton atau dikenal juga sebagai kuanta atau paket-paket energi atau partikel yang tidak bermassa menjalar dengan kecepatan cahaya. Nah, ini mengikuti hukum ya, ini kalian tahu ya, energi, ini konstanta Planck, sama frekuensi ya, ini frekuensi. Di sini V frekuensinya ditulis sebagai V ya. Oke, berarti di sini kita tulisnya sebagai V aja. Sini velocity-nya C aja. Oke, biar konsisten. Nah, biasanya pada energi itu untuk paket-paket cahaya diungkapkan dalam 1 electron volt, 1 electron volt. Yaitu dibagi elektron ya, muatan elektron ya, yang sebanding dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Sampai sini suara saya masih terdengar jelas ya? Masih, Pak. Masih, ya, oke. Okay. Oke, kemudian selanjutnya adalah wave dan foton. Nah, kita fokus ke gelombangnya itu sendiri dan foton. Kemarin saya sudah berikan ya bahwa wavelength itu kan alpha ya, alpha, lambda, frekuensi, velocity ya.
Oke, baik. Nah, sekarang ini spektrum cahaya, ini elektromagnetic spektrum. Nah, kita di sini apa namanya? Coba kalian lihat dahulu pada panjang gelombang berapa yang paling terbesar, pada panjang gelombang berapa yang paling kecil. Dan menurut kalian mana yang energinya paling besar, kemudian yang energinya paling kecil? Bisa beritahu kepada saya. Siapa ini? Oh iya, absen ya. Absen perlu di-share dulu ya. Atau saya panggil aja ya. Mana tadi absen? Halo? Sari Marina hadir? Sari Marina? Hadir, Pak. Oke. Valentina Sihombing? Hadir, Pak. Oke, ini kalau di absen baru nyaut ya? Kalau di bertanya nggak menjawab ya? Coba saya tanya, Mona Lisa, mana energi yang paling besar? Hadir Pak, izin menjawab Pak. Bagian ini Pak, microwave Pak. Microwave paling besar ya? Oke. Ada pendapat lain, Nadia? Itu biasa kelihatan tuh. Dari rumus yang tadi kita pakai. Nadia, halo? Nadia masuk? Hadir? Nadia siapa? Oh, Nadia Francisca. Francisca. Oh, maaf Bapak, saya kira Nadia yang sebelah, Pak. Kalau menurut Nadia itu energi yang paling besar itu gelombang spektrum elektromagnetik dari gamma rays, Pak, atau sinar gamma. Gamma rays ya, oke. Ada pendapat lain, oke, bagus. Yulita, halo? Hadir Bapak. Yang mana yang paling besar energinya, Yulita? Ayo nih, udah good. Sinar gamma, oke. Ya, oke. Kita minta satu jawaban lagi. Maria, jangan terpengaruh jawaban terbanyak. Terakhir, Maria. Halo, hadir Maria? Maria tidak ada di mute, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Saya set apa nih? Oh. Halo? Jocelyn hadir? Hadir, Pak. Iya. Kira-kira apa energinya yang paling besar? Gamma ray, Pak. Iya, oke, betul, gamma ray ya. Kita bisa lihat dari mana kuncinya? Nadia Supriyani. Kenapa gamma ray besar? Kuncinya dilihat dari mana? Di sini nggak ada yang menyatakan energi ya, tapi sebanding dengan apa? Halo, Nadia Supriyani Nainggolan. Oh, nggak hadir ya? Oke. Hadir Bapak, bentar saya. Udah ini dalam perjalanan.
Gimana, Nat? Siapa ada yang mau menjawab? Sari? Izin Sari ya? membantu Pak, mungkin kuncinya itu bisa dilihat dari panjang gelombangnya gitu Pak. Jadi karena gamma ini dia punya panjang gelombang paling pendek Pak. Paling pendek. Ya, boleh. Sebenarnya dari dua-duanya bisa ya dari ini nih. Frekuensi kan ya? Jadi energi sebanding lurus sama frekuensi. Ini kan konstan ya. Nah, kalau frekuensinya gede, ya udah energinya akan gede. Atau bisa juga kan ini ya. Ini udah konstan, ini konstan. Kalau ininya kecil, semakin kecil maka energinya akan semakin besar. Oke, bagus. Ya, ini beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian kenal ya. Ini skip aja. Nanti bisa kalian ingat-ingat. Mungkin pada saat ujian nanti saya atau Pak Yusron akan menanyakan. Jadi saya ingin mengetes seberapa detail kalian untuk memahami di sini. Perhatikan ini walaupun sekedar terkesan sepele, namun ini kalian perlu ketahui ya. Nanti bedakan besarnya giga itu 10 pangkat berapa sama nano dan pico. Ini pengetahuan umum, tapi kalian juga harus memahaminya. Oke, good. Nah, ini selanjutnya interference dan eh, sebelum saya menjelaskan, saya perlu waktu sekitar 15 menit ya. Saya meng-set alat eksperimen saya dulu biar bisa paralel, soalnya kalau lewat waktunya nanti nggak sesuai kondisi ininya. Nah, untuk yang sekarang saya minta kalian ini dulu deh. Kayaknya biar tangan kalian bergerak juga, coba menggambar ini interferensi. Interferensi ini kelihatannya kayak mudah ya. Ini kayak mudah, tapi coba kalian gambar manually di kertas. Nah, nanti saya akan panggil salah satu dari kalian untuk menunjukkan bahwa motorik kalian itu masih tetap bagus. Jangan hanya di zaman digital ini nanti kalian karena sering ngetik, menggambarnya malah jadi jelek. Kira-kira 15 menit bisa membantu saya untuk menggambar interferensi ini. Ini untuk sekalian ngetes ujian motorik ya Pak Yusron ya. Iya, silakan saya beri waktu 15 menit untuk kalian menggambar interferensi secara sederhana. Ikut contohnya ini, biar kalian nanti bisa mengerti pada titik-titik mana saya akan menjelaskan. Saya perlu waktu 15 menit dahulu untuk men-set eksperimen saya di lab sebentar. Oke, bisa ya? Oh, ada yang menjawab ini? Bisa, Pak. Ya, Bisa, oke, Bisa siap. Pak. Saya tunggu ya. Sebentar. Kita soundnya kita offin dulu. Share-nya
Oke, baik. Sudah aman? Halo? Iya, coba saya ingin minta satu, tunjukkan hasil karya seni kalian. Silakan share. Siapa ini ya? Siapa nih? Pak Yusron enaknya. Ya Pak, gimana Pak? Iya, kita coba tunjukkan. Lihat gambar ya. Satu orang. Oh iya. Boleh Pak, Coba silakan Valentina. Silakan. Bisa share screen nggak, dilihat ininya, gambarnya? Maaf Pak, saya pakai laptop. Oh, pakai laptop. Atau kirim, coba lihat di grup. Bisa buka apa? Lagi buka apa? WhatsApp atau apa? Saya mau lihat di screenshot terus kirim WA aja coba. Gambar pakai laptop, wah, sepertinya akan bagus. Coba selanjutnya siapa ini? Mona Lisa. Gambarnya pakai tangan atau pakai laptop? Silakan di-share mana yang paling mudah. Saya sediakan buka open share-nya. Jadi menjawab Pak, gambarnya pakai tangan Pak. Gambarnya pakai tangan ya. Bagaimana? Mau difoto, screenshot, di-share di WA atau di ini mau di-share di Meet? Silakan. Dua Di share di kandidat grup WA aja Pak. boleh. Kelihatannya feeling saya ini gambarnya ini nih. Jiwa-jiwa seninya kayaknya kelihatannya kuat nih, Valentina dan Mona Lisa. Baik Bapak. Kayaknya Rizky udah gak sabar ya ingin melihat gambarnya ya. Ingin memperlihatkan karyanya ya. Iya Pak, pasti bagus Pak gambarnya. Tapi saya tidak menginginkan gambar kamu dulu. Saya menginginkan Valentina sama Mona Lisa. Silahkan. Bercanda Rizky, jangan diambil hati ya. Enggak Pak, nggak apa-apa. Emang bener Pak, jelek soalnya. Yuk, silahkan cepetan yuk, jangan lama-lama. Ntar keburu hujan di ITERA. ITERA kan suka hujan kan ya? Bener Pak. Iya, cepetan. Ini soalnya banyak materi serunya nih, insya Allah. Tadi kita sampai... Bagaimana, belum ada yang muncul ini gambarnya ini. Oke, oh ya. Ini yang lain ini siapa? Valentina. Iya Pak. Ya, oke, ini ada dua. Oke, kalian udah mulai bisa melihat skala ya. Ya, good. Nah, ini satunya lagi, kenapa ini yang Mona Lisa? Yang satu di tip X. Kelihatannya kayak gampang ya gambarnya ya. Ternyata memang harus ini. Oke, baik. So far sih oke lah. Alhamdulillah tangan kalian masih belum terlalu kaku karena kebanyakan main gadget ya. Ya, dikurangi main gadgetnya biar gambarnya bisa lebih lentur lagi. Tapi so far untuk S1 oke lah. Mungkin saya juga dulu kayak gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Terima kasih siapa? Valentina dan Mona Lisa, ini nggak perlu dikumpulkan. Saya mengapresiasinya. Saya tidak melihat gambar ini jelek ya. Ya, Valentina sama Mona Lisa ya. Baik Pak. Ya, saya tidak melihat gambar ini jelek, cuman
kurang enak dilihat aja. Enggak bercanda. Jangan diambil hati. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita broadcast lagi. Oke. Kalian udah, biar lebih mudahnya seperti ini. Ini kan gambar ini. Gambar ini kan apa namanya? Kok ya. Ya. Ya, kita punya sumber lampu, source-nya. Ini kita untuk untuk satu sumber lampu ya. Kemudian ada slit ini. Slit ini kecil sekali ya, walaupun kelihatannya seperti besar. Kalian sudah mungkin selalu melakukan percobaannya. Intinya sebenarnya nanti akan terjadi penguatan. Ya, di sini penguatan bolehlah dilambangkan oleh setengah atau seperempat. Yang jelas ketika mereka berbeda fasa, maka dia akan saling menghilangkan ya. Di sini ada namanya constructive interference. Dia semuanya bentukannya sama ya. Kalau kita tarik lurus, ketika semuanya puncak, ketika semuanya lembah, maka semakin amplified, memperbesar. Tapi kalau misalkan dia ketemunya puncak dan lembah, dia akan menjadi line, ya, saling menutup, meniadakan. Destruktif artinya tidak memunculkan sumber baru. Nah, ini sederhananya, ini dalam pola layar ini akan kelihatan garis bergaris. Itu ringkasnya, kalian tuh sudah paham. Nah, sekarang, mungkin akan kita coba ya. Saya punya di sini aplikasi, pet application. Mungkin kalian sudah tahu ya, di webnya juga ada. Ini bahan interaksi belajar. Saya akan memberikan singkat. Ini websitenya PET, Physical Education Training gitu ya. Nanti coba kalian cek, nanti ada juga yang di websitenya. Ini kita bisa lihat ya, bisa kita atur-atur. Misalkan kita ingin gelombangnya continue di sini, kemudian ininya normal, kemudian kita mulai ini ya, frekuensinya kita tetesin aja dulu. Ini tetesan air seperti serupa dengan lampu ya. Kalau ini lebih ke mekanik ya. Dia kita lihat riak-riaknya itu ya, membentuk seperti ini. Kita frekuensinya kita bisa besarkan di sini. Artinya tetesan airnya kita percepat. Ya, kita percepat. Amplitudonya sudah gede. Coba kalau misalkan amplitudonya kita kecilin, si tetesan air itu jadi kecil ya. Tenaganya, sumber energi kita kecilkan ya. Seperti itu. Jadi dia tidak kuat memberikan rambatan energinya karena kecil. Ya, ini penggambarannya seperti ini. Kemudian kita coba ini 2. Sekarang 2 ya, artinya ada 2 nih. Satu mengeluarkan riak gelombang, satu juga riak gelombang. Apa yang terjadi? Nah, di situ nampak ya, di mana gelombang itu dia ada yang saling menguatkan pada titik-titik tertentu nih. Yang kelihatan itu, yang masih membentuk layar biru itu berarti dia saling menguatkan. Di antaranya itu dia destruktif ya, dia tidak memunculkan lagi gelombang karena saling menghilangkan. Kita bisa atur-atur di antara keduanya. Frekuensinya kita gedekan. Oh, kalau ini sistemnya bareng-bareng ya. Oh, ini water, terus kita ganti sound juga sama. Menyebarnya itu circular ya. Masya Allah. Ya, dia menyebarnya itu circular. Jadi dari sumbernya titik, point, kemudian dia menyebarnya circular, setengah lingkaran, terus kebentuknya seperti apa? Seperti kayak mata ya. Nah, kita kecilkan amplitude-nya. Nah, sekarang kalau kalian tadi yang di slide saya itu ada cahaya, kita gunakan cahaya. Nah, ini lebih jelas lagi. Karena dia light ya, maksimum amplitude-nya tinggi, frekuensinya kita bisa atur misalkan di infrared. Nah,
di infrared. Kalian bisa membedakan nggak mana pada terjadi ini konstruktifnya ketika menjalar ya? Pada cahaya-cahaya yang kelihatan itu dia memenuhi konstruktif. Nanti biasanya di ujungnya itu ditangkap layar. Nah, nanti di layar itu akan merambat, dia akan bentuk-bentuk terang atau gelap, terang, gelap, atau terang, gelap. Ya, gambarannya seperti itulah. Ini secara fisisnya. Ke gambar ya. Udah pernah kan percobaan interferensi? Interferensi udah pernah coba ada di lab ya, fisika lanjut kita fisika dasar. Pernah Pak, di TPB dan eksperimen fisika sudah. TPB. Ya, ini hanya mengulang ya. Mungkin ini dibuat simulasi ini seakurat mungkin sehingga bentukannya gelombangnya itu riaknya mudah diterka. Oke, ini gambaran. Nanti kalian bisa, sebenarnya ini gratis ya. Kalian bisa unduh aplikasinya juga di tab atau di HP kalian. Di websitenya juga bisa langsung. Ini kemudahan yang diberikan kepada kita tinggal manfaatkan. Oke, kita stop dulu ya. Ada banyak percobaan di sini. Kita lanjut. Oke, kalian semoga kegambar ya secara fisisnya ya, bentuknya seperti itu. Jadi nanti interferensi itu penting untuk ketika kita mengidentifikasi laser yang akan kita gunakan. Biasanya nanti untuk memanipulasi lasernya itu mau kita panjang gelombangnya mau kita coupled, dipasangin, dimodulasikan atau diekstrak. Nah, kita membutuhkan interferensi itu artinya kita mendatangkan gelombang lain atau sumber lain untuk mengganggu sinar yang kita punya. Intinya sih seperti itu. Nah, interferensi itu bisa kita atur-atur. Nggak semuanya full destruktif, artinya langsung jadi 0. Nggak semuanya full konstruktif, langsung jadi memperbesar. Nggak, mungkin bisa ya 3/4 memperbesar, sisanya meredup, jadi nggak terlalu full. Misalkan yang satu kontribusi cahayanya setengah, yang sisanya 1/4, mungkin penambahannya jadi 3/4, jadi tidak terlalu besar gitu. Dan karena tidak semuanya panjang gelombang yang kita berikan atau sinar yang kita berikan dalam proses interferensi ini langsung tepat sama fasenya ya. Kalau keingat kata fase, berarti ingat aja pokoknya bentukannya sama secara waktu, atau kan ada fasenya secara waktunya sama, atau secara space-nya, secara ruangnya, atau secara bentukannya dia sama. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kita lanjut. Ini masih slide ke-8. Kita masih ada 5-15 slide. Sampai 10.40 ya? Oke. Nah, ini dia. Baik, sebelum saya mau tanya nih, kayaknya udah kenal fotoelektrik ya. Kalian kan sudah semester 7. Rasa-rasanya kalian sudah dapat materi tentang fotolistrik ya. Coba bantu saya, Rizky, secara sederhana efek fotolistrik itu seperti apa ya? Menurut bahasa kamu aja, Rizky. Halo? Rizky masih di sana? Wah, jangan-jangan ngambek dia kabur. Rizky? Iya, gimana Riz menurut kamu? Tidak ada jawaban benar dan salah. Silakan ungkapkan argumentasi kamu atau apa yang pernah kamu ingat-ingat tentang efek fotolistrik. Fisika kuantum sepertinya udah ya. Kamu kan juga anak material kan? Tentunya bisa menjelaskan. Silakan. Baik Pak, setahu saya Pak ya, efek fotolistrik Iya, itu nggak apa-apa, namanya juga belajar. ketika kita menembakkan sebuah cahaya gitu dengan energi tertentu di sebuah permukaan logam, yang mana nanti ketika kita nembakin cahaya, maka foton-foton ini bakal menabrak menabrak partikel yang ada di permukaan tersebut, dan elektron yang ada di permukaan itu bakal terlempar sehingga menghasilkan menghasilkan arus listrik ya Pak. Iya, secara umum seperti itu, betul Rizky, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa
metal surface, jadi ini ada elektron banyak ya. Jadi di sini akan bukti bahwa kalau bahasa Einstein itu collide ya, berkolisi ya, berbenturan, membentur. Berarti kalau membentur itu dia punya momentum ya, interaksinya, sehingga nah disitulah yang menguatkan bahwa cahaya ini sudah seharusnya adalah sebuah partikel. Tapi seperti apa ya? Akhirnya dikenalkan nama foton itu paket energi. Namun karena foton itu memiliki energi tertentu, dia hanya akan menabrak, artinya dia akan mengeluarkan elektron yang serupa dengan dia gitu. Kayak misalkan Rizky, misalkan anggaplah Rizky adalah foton, kemudian kawannya siapalah, tidak usah sebut namanya, misalkan si X lebih berat daripada Rizky, kemudian Rizky nabrak. Nah, yang terjadi apakah si temannya itu mental atau Rizkynya yang mental? Maka perlu energi yang minimum tepat yang dibutuhkan untuk menabrak si kawannya itu gitu. Jadi di sini ada korelasinya antara frekuensi ya, berarti energi. Dan yang menarik adalah meskipun kalian mendatangkan Rizky yang banyak, ini ada banyak itu untuk menabrak temannya, nabrak itu ya tidak serta-merta membuat temannya itu terpental ya, walaupun secara fisikanya, intuisi kita mengatakan ada 5 Rizky nabrak satu temannya pasti temannya mental gitu kan. Nah inilah dulu yang sempat dilawan oleh fisikawan selain Albert Einstein, karena Albert Einstein mengatakan bahwa enggak, yang pengaruhnya hanya tepat, harus persis sesuai dengan temannya Rizky itu, walaupun yang datangnya Rizky banyak, kalau nggak sesuai, nggak sehati ya, kalau bukan temennya gitu kan yang datang Rizky terus temennya yang lain gitu, nggak akan bisa ya. Gitulah kira-kira gambarannya. Jadi kuncinya itu lebih ke harus sesuai dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi kawannya Rizky, baru kawannya Rizky itu mau mental. Mungkin dia nggak mau keluar kelas kalau nggak diomelin sama Rizky gitu. Gambarannya seperti itu ya, walaupun diomelin sama siapa, Nadia atau Sari gitu kan, dia nggak mau keluar, pokoknya saya mau diomelinnya sama Rizky gitu kan, jadi dia mental. Gambarannya seperti, nah ini sekilas seperti tidak masuk akal gitu. Harusnya kan kalau banyak Rizky bisa mementalkan temennya ya, ternyata tidak ya. Makanya di sini menarik nih, nanti kalau kalian lihat di sini saya tandai ya, ini ada panjang gelombang tertentu. Nah nanti pada panjang gelombang tertentu lah, itulah yang akan melemparkan elektron-elektron mana pada tingkat-tingkatnya, sehingga memunculkan sinar-sinar yang berbeda. Ya, untuk konsep sederhana ini kalian paham lah. Ini source light-nya, ini capturing ininya, toolsnya. Ini ada cathode itu melemparkannya ya. Ini anode, dia receiver-nya, penerimanya. Foto elektron, maka disebutnya foto elektron, combine, gabungan antara dia cahaya, elektron yang diakibatkan oleh cahaya. Iya, ini nanti dari basicnya dari fotovoltaik, solar cell, dan banyak-banyak teknologi yang mengkonvert partikel cahaya. Mudah-mudahan sejauh ini jelas ya. Ini juga ada ya simulasinya nih, coba saya klik ya. Ini bisa langsung webnya, di sini webnya. Oke, kita coba. Ini kalau kalian bisa, nanti kalian coba-coba aja ya. Ini langsung di webnya untuk yang efek foto listrik. Ini saya sudah save linknya, dia bisa langsung buka nggak ya? Kayaknya langsung aja compatible version. Oh, dia ada pihak ketiganya. Ini menarik sekali nih. Ini seingat saya zaman ini dikembangkan dari udah lama sekali ya, di Colorado University di Amerika sana. Yang mengembangnya ini Pak siapa ya, dia Nobelis Fisika tahun 2001, lupa saya namanya. Nah ini dia, kelihatan ya, kalian bisa melihat? Kelihatan Pak. Ya oke. Kita coba ya, targetnya adalah misalkan sodium. Nah ini sodium, zinc, ini kita bisa beda-beda.
Nah, dengan beda-bedanya material ini berarti artinya beda-beda apa dia? Ya tadi saya udah bilang, saya sedang memilih temannya Rizky yang berbeda-beda nih. Berarti frekuensinya beda-beda ya. Kita coba. Ini gimana? Startnya? Graph. Oh, ini ada grafnya. Targetnya sodium. Oh, intensitinya ditinggiin dulu. Keluar nggak? Kok nggak keluar? Berarti saya salah ininya. Baru keluar dia. Intensitinya misalkan sodium. Teman Rizky yang pertama, siapa sebut Rizky? Juleha misalkan ya, Juleha, Rizky nebak, wah panjang gelombangnya Juleha nih, biar match sama aku 690. Oh, kok nggak keluar ya? Intensitinya kita gedein. Tuh Ki, lihat Juleha nggak mau keluar kelas Ki. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena kurang ditekan Pak, kurang pressure-nya. Kurang. Jangan ditekan Julehanya kasih. Frekuensinya terlalu tinggi, Pak. Iya, frekuensinya nggak pas. Berarti kita cari nih, lihat sodium itu di daerah mana ya? Let's see. Ternyata di 455. Keluarlah itu kekuatannya Juleha. Tuh Ki, walaupun intensitasnya dia harus bekerja di ini dulu ya, di di panjang gelombangnya dulu. Oke, cocok di 455. Sekarang kita ganti temannya koper tembaga. Kok malah nggak bekerja di 455? Kelihatan ya kalian ya? 455 ya? Kecil tuh. Kelihatan nggak? Nah dia, kelihatan, oke. Nggak mau dia di ini ungu. Carilah di hijau, no. I don't like you, katanya. Go. Wah, kok nggak keluar? Wah, kuat banget nih. Siapa tadi namanya? Siapa Ki? Nama teman kamu soalnya ini? Suparman. Nanti ini ya. Kok nggak ada yang keluar? Wah, koper. Wah, ternyata koper di UV. Kecil banget panjang gelombangnya. Nggak kelihatan, kalian nggak bisa ngelihat itu nanti itu sinarnya tuh. Di sini dia. Oke. Menarik ya? Oke. Di current yang dihasilkannya juga kecil. Oke, kalau kita mau gedein intensitas aja, padahal udah 100 nih, nggak ngaruh, dia tetap aja segitu-segitu aja. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Iya. Tadi kan kalau misal energi yang kita berikan itu minimum, walaupun lebih banyak itu nggak bakal keluar gitu, elektronnya nggak bakal terlempar. Nah, kalau misal jauh lebih besar itu nggak bakal terlempar atau gimana Pak? Iya, intensity itu sebenarnya nggak secara langsung dia. Jadi intensity itu jadi kamu datang dengan banyak banget nih, contohnya ya. Kita kasih contoh di ini. Ini kamu di ungu nih, di panjang gelombang ini. Walaupun intensity kamu dimainin sampai full, nggak akan keluar apa-apa Ki. Nggak akan keluar apa-apa kan, lihat intensity saya udah 100% 98 kan. Jadi tidak ada yang menyebabkan. Jadi nanti konsep laser itu kita bermain-main dengan panjang gelombang yang sesuai dengan material yang akan kita gunakan. Dia akan vibrasi ya. Kalau kalian sudah ngambil fisika zat padat, suatu elektron dia akan vibrate, akan bergetar ketika ada kawan lainnya yang sefrekuensi kan. Suka gitu nggak ya? Saya nyambungnya ngobrol sama dia nih sefrekuensi, kan suka kayak gitu kan ya. Itu by default artinya kita cocok dengan molekul-molekul si dia itu cocok dengan kita gitu. Walaupun secara fisikanya memang tidak seperti itu sih. Maksudnya dalam arti ini efek fotolistrik itu yang menyebabkan utamanya adalah panjang gelombangnya harus sesuai dulu. Contoh kita carikan tadi di sini ya.
Ini udah ada nih. Ini kan, udah 100 kan, frekuensinya tuh udah ada. Nah, walaupun kamu kecilin ya, dia kecilin kan, di sini nih, di sini nih ya, tuh, keluar kan, dia tetap keluar, tetap keluar. Ada dulu frekuensinya, baru setelah datang kamu yang banyak dengan frekuensinya maka lebih banyak, gitu. Jadi yang pertama adalah frekuensi dulu, paham ya? Intensitas berpengaruh, tapi tidak direct, tidak langsung, gitu. Nah, dia akan keluar, dia terserah dia aja tuh, bisa keluar 1, 2, nggak serta-merta saya tadinya awalnya keluarnya 1, saya gedein keluarnya 10, enggak, dia walaupun saya pulin, lihat dia keluarnya sesekali banyak gitu kan, terus nggak keluar lagi 1 gitu kan. Nah, itu tergantung dari si ininya aja, mana yang dia tembak, kenanya di mana gitu. Yang penting frekuensinya pas. Menarik ya. Masya Allah nih, fenomena alam yang sangat menarik ini, mengguncang batin, pikiran dan batin para fisikawan klasik. Harusnya kan intensitas tinggi keluarnya banyak dong, udah otomatis nggak perlu ini. Ternyata ada variabel lain yang lebih penting untuk mempengaruhi, itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang apa? Energi ya. Energi yang berkaitan sama frekuensi. Nah, dia keluarkan baru keluar banyak-banyak, sekali keluar gitu, nggak serta-merta konsisten ya. Rizky bisa lihat ya, terus-terusan ada 10 partikel enggak. Oke. Jelas ya? Oke, kita kembali lagi, ini kita tutup. Sampai sini. Oke, nah sekarang, udah 9:30 aja nih. Ada pertanyaan sampai sini? Mona Lisa? Tidak, Pak. Tidak, aman. Oke, Yulita? Belum ada, Pak, sampai sekarang. Belum ada. Baik, kita lanjut ya. Jadi fisika laser itu tidak hanya berkaitan tentang cahaya, tapi juga how we use matter. Bagaimana kita melakukan teknik-teknik untuk memproduksi beam, sinar yang koheren. Koheren itu dia, kalau bahasa sederhananya, tajam. Nah, untuk mengatakan seperti itu, kita membutuhkan suatu tools yang sangat kuat, yaitu quantum mechanics dan pemahaman tentang atom itu sendiri. Kalau secara sederhananya, klasikal itu memiliki pandangan bahwa klasikal melihat bahwa cahaya itu adalah wave. Nah, kalau quantum mechanical, cahaya itu didominasi oleh photon picture, artinya kita memperlakukan cahaya as photon, as massless particle tadi kata Dede. Nah, ada 6 poin yang akan saya sampaikan di sini. Sekalian nanti kita, kalau sudah poin 6 berarti yang terakhir itu, kalian harus mengenal itu apa dan mengulang kembali energi level, kemudian transisi dan garis spektral, kemudian tipe-tipe transisi, kemudian absorpsi, kemudian pancingan ya, stimulated mungkin, stimulasi atau pancingan lah mungkin bisa saya katakan, dan emisi spontan, dan yang keenam adalah populasi dan populasi inversion, akumulasi dari populasi, kumpulan elektron yang menghasilkan foton. Oke, yang pertama energi level. Ini kalian sudah tahu ya, sudah paham betul nih, insya Allah ini atom bor. Saya tidak perlu berlama-lama. Yang perlu menarik adalah setelah kalian bekerja dalam ground state, sampai kalau kalian perhatikan semakin tinggi ini jaraknya itu makin semakin kecil, ya enggak? 5 ke 6 makin tipis ya. Nanti kalau N-nya semakin terus sampai misalkan lebih dari 10, dia akan nggak kelihatan lagi tuh, akan tumpang tindih gitu tuh. Nah gitu, itu alamiahnya. Oke, sampai di mana ketika elektron yang paling outmost, yang paling di luarnya itu, kemudian semuanya keluar, boleh semuanya atau beberapa, nah ini kita kenal ionisasi.
ada yang istilahnya kalau kimia tuh, kalau ingat belajar kimia, kurang elektron, kelebihan elektron. Di fisika juga ada ya. Nah, ini sederhananya ini digaungkan, dipropos sama Bohr ketika dia bekerja atom elektron. Ini hanya level energinya, N-nya. Nah, kemudian ini number of orbitnya. Ini awalnya, nanti ada lagi kan kayak kalian bilangan NLM itu ya, ada pecahannya lagi ya, pecahannya lagi. Untuk awalnya itu hanya ini aja, tingkat energi utama. Oke. Energi level paham ya, itu intinya. Semakin dekat ke ground state, dia jaraknya semakin jauh ya, terus semakin dekat, sebenarnya semakin mepet ya. Pada intinya lebih faktanya tidak garis-garis yang solid, artinya yang jelas, tapi lebih ke kayak cloud gitu ya, kumpulan-kumpulan awan elektron. Nah, kemudian transisi dan garis spektral. Ingat, kalian sudah mulai masuk konsep dasar laser itu sendiri. Ini ada transisi. Nah, ini transisinya itu ada yang ke atas. Kalau kalian mengibarkan tangga, bisa ke atas, bisa turun ya. Elektron bisa meloncat-loncat ke atas, ke bawah. Kalau kalian naik tangga, itu perlu energi. Kalian turun tangga itu lebih rileks. Kalian bisa mengeluarkan, kalau dalam dunia kuantum untuk elektron, dia naik ke level tinggi, dia menyerap elektron untuk butuh dorongan. Kalau dia turun ke level yang bawah, dia akan merilis energi atau merilis foton. Nah, energi inilah yang dikumpulkan sebagai foton. Nah, untuk neodymium ini ground state-nya ini, untuk mencapai level yang berbeda, dia membutuhkan panjang gelombang teman yang berbeda. Gitu. Aku mau loncat ke level ini kalau yang datang adalah Mona Lisa dengan 750. Aku mau loncat ke level ini, tapi yang datang haruslah Yulita. Nah, beda-beda ya. Beda panjang gelombang, beda frekuensi. Ini panjang gelombang ya, nanti panjang gelombang nanti berkaitan sama frekuensi. Akan membedakan apa? Jocelyn, kalau beda frekuensi akan apa yang beda? Halo? Panjang gelombangnya, Pak. Energinya, Pak. Iya, energi betul. Nah, nanti ketika sudah pada berkumpul di sini excited level pada saat, makanya disebut excited ya. Excited itu apa sih? Ini nih, semangat di elektron ini pada ngumpul nih, ayo gitu kan. Terus kemudian dia bagian atas level, dia nunggu dulu sepersekian detik, kemudian secara bersama-sama amplification ya, turun dia, kita turun kan seru ya kalau turun bareng-bareng kan daripada turun sendiri. Kalau turun kelas atau turun semester bareng-bareng seneng nggak? Turun kelas, nggak naik kelas bareng-bareng seru nggak? Seneng ya, karena kan yang penting bareng-bareng. Nah, yang dikeluarkannya nggak sama masukannya nih. Masuknya Mona Lisa, masuknya Rani Rina. Mana sih? Rani ya. Keluarnya Rizky. Panjang gelombang sendiri, kumpulan. Karena udah apa tadi katanya? Karena dia udah numpuk di level energi tertentu gitu. Level energi tertentu. Unik. Aduh, ini coret-coret deh. Coba kita hapusnya mana sih? Eraser box. Discard. Oke, kita udah sampai sini. Wah. Sebentar lagi selesai. Wah, 37. Hore. Oke. Next, kita lanjut. Tipe-tipe transisi. Sampai 10.40 betul ya? Sorry, 10.40. Jam berapa di Indonesia? Jam 2, Pak. 2.40 ya? 2.40 Iya, betul. benar? Ya, oke, good.
saya nggak mau menyita waktu tidur siang kalian nih. Kalian lumayan yang bisa tidur siang. Oke, saya percepat ya. Nah, ini tipe-tipe transisi. Nanti kalau kalian saya berbicara tiba-tiba, transisinya apa? Nuklir. Oh, berarti panjang gelombangnya adalah segini nih. Maka yang akan munculkan adalah gamma ray. Jadi dalam dunia laser atau transisi, menyerap dan mengeluarkan energi itu sudah ada rentang-rentang energinya, rentang-rentang panjang gelombangnya. Nah, kemudian kalau misalkan itu mah hanya transisi elektronik. Why? Kenapa transisinya disebut transisi elektronik? Kalau tanya, kalian biasanya kalau nanti ujian, misalkan tiba-tiba kalian ujian terus ada di level-level tertinggi, terus misalkan Pak Yusro nanya, itu transisinya transisi apa? Kalian jawab nih di antara ini nih. Menurut saya ini adalah transisi elektronik, Pak. Nah, kenapa? Karena dia panjang gelombangnya di ultraviolet. Dia elektronik khususnya di Lyman, alpha, ina. Wah, itu akan membuat Pak Yusron terkesan ketika kamu bisa menjawab itu, kamu akan diberikan A, insya Allah. Tapi kalau kamu jawab karena ya elektronik aja, Pak, ya feeling saya, nah itu enggak ilmiah, itu berat rasanya untuk meluluskan kalian jadi S1. Jadi kalian harus punya argumentasi, belajar untuk berargumentasi. Nanti saya tanya pada saat sidang, mungkin nanti saya mengujinya. Yulita, itu termasuk transisi apa, Yulita? Itu transisi vibrasional, Pak. Karena dia gasnya CO ya. Dia bekerja di mana? Infrared. Oh ya, make sense. Karena di panjang gelombangnya panjang yang besar nih. 10-6. Kalau kalian baca-baca di paper itu, nanti biasanya transisinya panjang gelombangnya berapa? Oh, di 1000-an. Oh, berarti ini transisi vibrasi. Artinya interaksi sama molekul, berarti pada level-level tertentu. Menarik ya? Diciptakan seperti ini, unik. Nah, ini kalian rumusan energi ini rumusan sederhana. Kalian tentu sudah memahaminya bahwa untuk level-level tertentu adalah mudah penjumlahan dari total dari energi yang diperlukan ya. Ini panjang gelombangnya untuk level 1 ke level 2. Oke, kalian sudah belajar kuantum. Oke, 1039. Nah, kemudian absorpsi. Nah, tadi sudah saya singgung, untuk meloncat pada titik ground ke suatu titik, maka akan datang yang sesuai. Mau ke level 4, maka yang datang blue. Maksudnya ini si pumpingnya, energi yang dibutuhkannya untuk memancing loncatnya ini. Menarik ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, yang datang ini, udah aku ikut loncat gitu kan. Jadi secara nalurinya seperti itu. Kalian juga kalau ada temen yang datang, misalkan kalian lagi bete di kelas duduk, terus yang datang temen yang sefrekuensi sama kalian, yuk ke kantin, kalian akan langsung, ayo. Nah, tapi kalau yang datang temen yang nggak sefrekuensi, yuk ke kantin, mager. Nah, biasanya kan gitu ya. Naluri berarti atom-atom kita tuh tertarik nih sama atom-atomnya dia. Maka pilihlah pasangan yang sesuai frekuensinya. Loh, kok ke sana ya? Belum ada yang nikah kan ya di sini, atau udah ada yang menikah? Rizky udah menikah belum? Belum, Pak. Oh, belum mau ya. S2. Oh, mau S2 dulu. Mau nikah yang di sini? Nikahin yang ada di sini? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Kok jawabannya nggak tahu? Ya syukurlah, berarti masih ada kesempatan tuh yang di sini, laki-laki satu-satunya ya. Ya oke. Ini N2 ya. Loncat ke sini, loncat ke sini. Oke, baik, absorpsi udah jelas. Kemudian ini dia stimulasi, kemarin saya sudah singgung ya. Stimulasi berarti ada sesuatu yang pumpingnya initial state. Kalau spontaneous dia ujuk-ujuk keadaan pertama, tahu-tahu emit aja, mengeluarkan tahu-tahu dia mengeluarkan cahaya seperti matahari kita, bintang, itu langsung mengeluarkan. Tapi kalau sesuatu yang memerlukan stimulasi, dia tidak berpendar secara inisiatif, tapi dia membutuhkan panjang gelombang lain. Sehingga ketika dia dalam keadaan tenang, kemudian datang ada gelombang satu, dia langsung mengeluarkan gitu. Ada pancingan ya, ingat-ingat. Nah, yang terakhir adalah populasi dan populasi inversi. Ini bahwa sebenarnya alamiahnya atom atau alamiahnya level-level energi di sini, taruhlah misalkan apa ya yang kita lakukan di sini ya, atom molekul lah. Mereka itu kenapa lebih banyak? Karena
secara alamiahnya atom itu ingin berada pada energi yang serendah-rendahnya, mager lah sebenarnya. Atom itu dia malas bergerak. Pada level-level semakin tinggi maka akan semakin sedikit naturalnya ya. Jadi kita diperintahkan untuk bukan mager, kita diperintahkan untuk ground state, ground, untuk berendah hati. Jadi alamiahnya itu ingin sesuatu yang apa namanya ya, jangan angkuh sombong angkara murka. Apa sih ini kayak sinetronnya ya, maksudnya kita alamiahnya itu sebenarnya mager. Untuk itulah diciptakan apa namanya ujian, untuk biar kita nggak mager, untuk kita apa namanya mengembangkan diri kita ya. Nah disitulah ada namanya keadaannya secara fisika thermodynamic equilibrium, keadaan di mana si elektron itu dia pada keadaan ground state. Nah dia akan lompat ketika dia sesuai dengan energi termalnya dulu nih. Energi dianya, bawaannya dia, kita termal ya, karena biasanya kan termal itu kan bentukan energi paling dasar. Nah, untuk stimulasi emission yang mendominate, nah kebanyakan elektron atom itu dia bereksitasi, ngumpul dulu di area yang tinggi ya, tadi yang saya gambarkan ya. Ngumpul dulu, setelah dieksitasi, ngumpul dulu di bagian atas. Nanti setelah itu lama-kelamaan, setelah beberapa detik dia turunnya bersamaan. Nah, ini membuat lebih tajam sinar laser, lebih kuat intensitasnya jika kita menginginkan intensitas, dan panjang gelombangnya ini koheren. Dia bisa turun ini tentunya dengan koheren ya, dengan sefase sama gitu. Nah, populasi berarti dia populasi mengumpulkan elektron-elektron yang lompat pada suatu daerah. Populasi inversi itu pada saat mereka sudah terkumpul sama, kemudian mereka berturun pada titik tertentu, titik maksimumnya dia tampung dalam level tersebut, inverse, kemudian dia turun secara bersamaan. Ya, ini kita udah mulai masuk istilah pentingnya populasi inversi. Oke, di sini 1044. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi? Oke. Oke. Ya. Baik. Kita tutup saja. Ada pertanyaan kok, langsung ditutup. Ada pertanyaan? Silakan. Benar kan ya? 10.20. Izin bertanya, Pak. Iya, ini siapa? Jocelyn, Pak. Jocelyn. Iya. Gimana Jocelyn? Saya mau bertanya, Pak. Kan yang mempengaruhi energi itu ada panjang gelombang sama frekuensi, dan dia itu juga membahas absorbansi. Bagaimana untuk transmitasi, Pak? Apakah itu bakal termaksud juga? Iya, absorbansi kan berarti dia kemampuan dia absorbansi ya. Si absorbansinya itu dia menyerap ya. Transmitan berarti dia meloloskan. Nah, itu kalau dalam aplikasi fisika material nanti biasanya banyak alat-alat karakterisasi itu intinya itu menembakkan sesuatu, nanti dilihat transmisinya ya, transmisi sinar yang dilewatinya kan, baru nanti membentuk suatu pola-pola yang diinginkan, kayak gambar-gambar SIM, gambar-gambar TIM, FTIR gitu kan. Sebenarnya intinya nembakin sesuatu terus ditangkap. Di transmisinya, informasi transmisi perbandingan sinar yang datang sama yang sinar yang awal dibandingkan itu nanti membentuk suatu pola. Pola itulah yang diterjemahkan oleh sistem-sistem yang kita pakai, SIM seperti itu. Itu memang intinya itu, Jocelyn, fokusnya di panjang gelombang sama frekuensi. Kalau kamu nanti berbicara, misalkan kamu sekarang mau karakterisasi apa, SEM. Nanti dia di SEM itu di panjang gelombang apa ya? Berarti harus lebih kecil dari rata-rata panjang ikatan molekul. Misalkan apa nih? Contohnya kamu punya sampel apa misalkan? Sampel taruhlah polimer ya, dia panjang gelombangnya molekul-molekulnya itu di rasio nano ya. Nano lah, kecil kan tuh ya.
Kalau kamu tembakin pakai laser atau sinar yang lebih gede panjang gelombangnya, misalkan gelombang apa namanya radio, nggak akan bisa, atau gelombang apa ya, yang lebih agak lebih kecil itu nggak akan membentuk. Jadi kita membutuhkan panjang gelombang yang at least sama di kisaran nano itu atau dia lebih kecil. Nah, nanti akan kelihatan tuh kan nanti dia akan melewati di antara struktur itu tuh, molekul-molekulnya ngelewatin, terus ada yang membentur, terus nanti itu membentuk pola-pola difraksi, kombinasi antara interferensi nanti dibaca oleh sistem itu sebagai, oh ini materialnya adalah amorphous, ini materialnya adalah kristal gitu. Gitu ya? Menjawab nggak kira-kira? Mudah-mudahan menjawab ya. Menjawab, Pak. Ya fokusnya di itu aja. Nanti kalau misalkan banyak kan nanti juga kalau berkaitan sama laser, saya akan ngomong lebih frekuensinya, energinya, seperti itu. Penting kita mengetahui frekuensi kan berarti ada osilasi ya, osilasi dari si atomnya itu kan. Jadi kita yang kalau orang material itu sebenarnya yang kita lakukan hanyalah memberikan gangguan pada bahan yang kita punya dengan berbagai macam, dibombardir, ditembak-tembakin, nanti behave-nya seperti apa, perilaku yang munculnya apa ketika kita tembakin. Oh, muncul pola difraksi yang bentuknya kayak gini. Oh, ini mah udah dikenal, ini mah pasti ini nih oxide nih. Oh, ini mah pasti alumina nih, logam gitu. Gitu. Oke? Oke, Pak. Iya. Bagus. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Itu kan tadi tentang... Ini siapa? Ari? Nadia Francisca, Pak. Oh, Nadia Francisca, gimana Nadia? Tadi tentang spektrum elektromagnetik, Pak. Itu kan tadi kita nyatakan bahwasannya sinar gamma itu merupakan yang memiliki energi yang paling besar ya, Pak. Nah, tapi kalau di kehidupan sehari-hari, misalkan gelombang radio, Pak. Gelombang radio itu kan energinya lebih rendah dibandingkan sinar gamma. Tapi kenapa kita masih bisa tetap mendengar meskipun jaraknya sangat jauh gitu, Pak? Kemudian pertanyaan kedua itu, Pak, ini tentang yang transisi energi yang tadi, Pak. Jika misalkan si elektron memang di dalam atom memang elektron hanya bisa berada pada tingkat energi tertentu nih, Pak. Bagaimana pada pengaplikasian sel surya, Pak? Itu kan atom dinyatakan menyerap sehingga kemudian ada elektron yang terlempar begitu kan, Pak? Apakah mungkin energi cahaya yang diserapnya itu sama atau bagaimana, Pak, konsepnya? Oh iya, baik, bagus sekali. Siapa Nadia? Yang pertama itu gelombang radio meskipun kecil energinya, tapi dia bisa merambat jauh ya. Itu ada namanya amplitudo. Jadi selain frekuensi itu kan nanti lebih ke kalau transversal kan ada amplitudo tuh, peaknya tuh kan tinggi, amplitudonya kan gede. Jadi amplitudo itu meskipun dia frekuensinya kecil, misalkan frekuensinya dia bervibrasinya dia pelan gitu kan, nggak secepat gamma itu kan frekuensinya kan cepet sekali kan, ya nggak bisa ngelihat kita kan, mata kita nggak bisa ngelihat kan. Terus juga kalau terlalu kecil juga nggak bisa ngelihat juga kan, makanya yang di cahaya tampak, cahaya itu partikel-partikelnya bergerak sesuai dengan daya tangkap mata kita. Nah kalau di gelombang radio itu meskipun energinya kecil, tapi dia amplitudonya besar. Amplitude. Nah amplitude itu dia kalau dalam fisika klasik itu dia bisa berkaitan sama amplitude keluar, kan bisa berkaitan juga sama ini ya, energi rambat ya. Hanya saja yang membedakan adalah ketika amplitudonya itu panjang, tinggi-tinggi, walaupun tinggi-tinggi itu tidak serta-merta kita dekat antena radio kita ketabrak terasa gitu ya, buk gitu kan, ada enggak, karena dia juga kan lemah ininya, dia perlu ditangkap dengan antena yang tinggi-tinggi. Coba antena radio itu kan kalau zaman dulu kita ini ya, kalau kalian punya radio yang zaman dulu kan ada antena tinggi ya, panjang itu ya. Nah, ditinggiin itu untuk menangkap semakin tinggi terus diarah-arahkan, itu karena panjang gelombang radio itu, televisi kita zaman dulu itu masih yang analog itu harus sesuai dengan panjang gelombangnya. Makanya antena-antena itu gede-gede, apalagi kalau antena yang jauh-jauh itu kan, antena pemancar yang jauh-jauh, kita butuh tiang yang semakin tinggi untuk menangkap amplitudo yang
tinggi. Tahu yang amplitudo ya? Puncak-puncak itu loh, atas bawah bukit lembah itu ya, Francisca ya. Itu jadi amplitudonya besar. Nah, energinya kan terkaitan sama energinya itu energi yang ya dalam elektron volt. Mereka jika dihitung convert dalam elektron volt ya masih tetap kecil, karena kan rasio antara amplitudonya sama dikalikan sama besar frekuensinya itu akan meredup, jadi energinya nggak sebesar energi gamma yang dia bisa menembus badan kita kan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu apa tadi? Oh ya, sel surya itu dia akan mementalkan ya. Sel surya itu kan dia akan mementalkan kalau di intensitasnya tinggi ya kan, intensitas kalau kalian percobaan sel surya itu kan dia ingatkan saya kembali, dia kan ada ini ya, merubah elektron kan ya, membenturkan kan ya, ya kan, tapi tetap aja kalian membutuhkan sinar apa biasanya, sinar matahari ya, spontan ya. Bahannya tertentu kan, yang jadi PR dari sel surya apa sih sebenarnya, mataharinya atau bahannya? Makanya ada bahan sel surya perovskite, bahan sel surya organik. Jadi kita selama ini fokusnya di di sinar mataharinya atau di bahan-bahannya? Siapa? Francisca? Bahan, Pak. Bahan. Artinya kita udah mengetahui energi matahari tuh. Ya kan? Tinggal diatur aja kan intensitasnya kan. Intensitasnya kan seperti tadi kan. Belum tentu intensitas itu akan mengeluarkan langsung. Nah, tinggal kita cari bahan-bahan yang dia bisa mengkonvert energi sinar matahari menjadi arus yang sesuai dengan kan kita dengan beda material, beda apa coba? Beda molekul kan? Beda molekul akan beda tingkat energi, ya enggak? Energi itunya level-level energinya akan berbeda, betul nggak Francisca ya? Beda material, beda molekul, maka akan memunculkan beda-beda energi. SiO2 sama aluminium oxide itu nanti beda-beda energi, apalagi perovskite, beda-beda level energinya. Kita mencari yang level energinya sesuai dengan energi yang ini matahari atau sinar apapun yang ingin disinari, mau center, mau apa, kan kadang dicoba-coba gitu ya. Nanti yang mengeluarkan arus yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang kita mainkan itu adalah materialnya. Kan ini kan numbukin cahaya ke material kan, ke elektron kan, karena elektron kan nanti jadi arus ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nanti lebih jelasnya mungkin Pak Yusron bisa menambahkan, atau Pak Yusron ada menambahkan yang bekerja di solar cell sekarang. Kira-kira gitu ya Francisca? Gitu nggak sih pertanyaannya atau apa? Atau saya keliru? Nggak menjawab, belum menjawab. Silakan jika ada. Sudah paham Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi kamu rencananya mungkin mau solar cell ya. Solar cell itu PR-nya adalah efisiensi. Efisiensi itu nanti berkaitannya sama bagaimana membandingkan sumber yang masuk dengan sumber yang keluar. Dalam hal ini how to get itu adalah partikel. Oke. Sepertinya itu dulu ya. Saya lupa ya, ada janji sama profesor saya harus ke departemen. Mungkin itu cukup dulu ya, udah mau jam 11 juga. Terima kasih, sangat menyenangkan bisa bersama kalian pertemuan kali ini. Mungkin itu saja. Ini berarti yang tidak hadir Maria ya. Oke. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusron, nanti mungkin saya bisa